Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue, Jara Katsuki. Buat lo semuanya yang belum kenal sama gue, kenalan dulu. Jadi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Hari ini saya mau ngomong siapa sih potensi-potensi yang menurut saya sangat layak untuk mewakili Bapak Anies Baswedan di kancah Pilpres tahun 2024 nanti. Yang pertama, saya itu memilih Ibu Puan Maharani. Meskipun Ibu Puan Maharani bukan bagian dari partai koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Meskipun Ibu Puan Maharani ini berasal dari partai PDIP, tetapi sangat punya potensi yang sangat besar untuk menjadi wakil Bapak Anies Baswedan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Ibu Puan Maharani ini punya banyak pengaruh. Selain itu, beliau ketua dari DPR RI untuk periode tahun ini, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2024. Dan tentu beliau memiliki banyak fanbase dan banyak massa dan sangat cocok untuk elektabilitas. Yang kedua, ya tentu orang yang sangat menurut gue sangat berkompeten ya, Bapak AHY, putra mantan presiden kita. Dan juga Bapak AHY ini adalah kader terbaik Partai Demokrat, sekaligus ketua Partai Demokrat. Dan tentunya beliau pernah menjadi salah satu kompetitor Bapak Anies di ajang pemilihan gubernur tahun 2017 yang lalu di Jakarta. Dan saya yakin ini sangat cocok banget untuk elektabilitas Bapak Anies di tahun 2024 nanti ketika beliau disandangkan dengan Mas AHY, dua pemuda harapan bangsa. Itu sangat cocok banget untuk kami milenial di sini. Dan tentu juga ada Bapak SBY backing di belakang. Wah, saya rasa untuk Bapak Surya Paloh harus deh dipertimbangkan ide saya nih. Kayaknya Mas AHY juga cocok tuh. Tapi Ibu Puan Maharani juga cocok. Yang ketiga, ya kita masih ngomongin partai koalisi nih ya. Kita ngomongin PKS. Siapa yang cocok nih dari PKS? Ada satu orang yang sangat cocok ya untuk PKS menyodorkan calonnya sebagai wakil Anies Baswedan. Ini menurut kacamata saya, yaitu Gubernur NTB Dr. Sul. Beliau saat ini sedang dibangga-banggakan dan dielu-elukan oleh masyarakat NTB sebagai gubernur yang sukses memajukan NTB, baik itu dari prasarana, baik itu dari infrastruktur dan sebagainya. Bahkan di NTB saat ini banyak diadakan event-event internasional yang berstandar internasional seperti MXGP, MotoGP, dan WSBK. Dan itu tidak lepas dari karya Bapak Zul. Jadi untuk PKS silakan dipertimbangkan Dr. Zul untuk menjadi wakil Bapak Anies. Bapak Anies di Pulau Jawa, Dr. Zul NTB. Wah, itu pas banget. Itu good untuk elektabilitas di 2024. Saya rasa Dr. Zul bersama Pak Anies sangat cocok banget. Yang keempat menurut saya nih, yang paling punya potensi sangat tinggi nih, nomor 4 nih, Bapak Sandiaga Uno ya. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini Bapak Sandiaga Uno hengkang dari Gerindra, masuk P3. Ya walaupun kita ketahui pada tahun 2018 yang lalu, Bapak Sandiaga Uno juga pindah partai untuk menjadi wakil Bapak Prabowo. Dan saat ini Bapak Sandiaga Uno sedang di partai P3. Dan salah satu faktor yang membuat Bapak Anies Baswedan bisa mengalahkan petahana saat itu waktu ajang pemilihan gubernur adalah Bapak Sandiaga Uno. Jadi untuk Bapak Surya Paloh silakan pertimbangkan Bapak Sandiaga Uno sebagai kandidat untuk Mas Anies Baswedan. Ya di 2024 itu semuanya itu sangat mungkin terjadi. Dan yang terakhir ini menurut saya yang paling cocok ya. Yang saya paling cocok untuk menjadi wakil Bapak Anies Baswedan ya. Yang kelima ini harus dipertimbangkan oleh Bapak Surya Paloh ya, karena saya konstituen sekaligus pengamat politik dan YouTuber juga, dan saya melihat bagaimana netizen dan bagaimana orang-orang itu menyukai banyak figur ya. Zaman sekarang itu ada stigma loh Pak. Orang cerdas itu kalah dengan orang populer. Bahkan orang yang pintar pun kalah sama orang punya duit. Bapak bisa bayangkan ada orang cerdas terus dia populer dan punya uang, dan itu pasti dia lulukan oleh masyarakat. Apalagi zaman saat ini ada satu nih menurut saya ini keren, pintar, dan bermasyarakat, yaitu Gubernur Jawa Barat. Oke Pak, gimana? Mau nggak Pak sama Gubernur Jawa Barat yang sekarang nih? Mantap tuh Pak. Itu juga beliau sangat humble, sangat humanis, dan nama beliau sangat harum di Jawa Barat. Saya nggak perlu sebut namanya, ini fotonya orangnya. Yang nomor 5. Itu juga perlu Bapak pertimbangkan.
Jadi buat teman-teman semuanya, menurut kalian dari 1 sampai 5 ini, kalian pilih yang mana? Yang pertama, tapi di komen ya. Yang pertama, Puan Maharani. Yang kedua, AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Yang ketiga, Dr. Sol, Gubernur NTB. Yang keempat, Sandiaga Uno. Dan yang kelima, Ridwan Kamil, selaku Gubernur Jawa Barat. Ayo pilih yang mana? Menurut saya itu 5 kandidat terbaik untuk dipertimbangkan oleh Bapak Surya Paloh dari netizen seperti saya. Dan yang pertama ini, kalau PDIP ya, mau ya, siapa tahu buat jaga-jaga ya, siapa tahu Mas Ganjar kalah kan masih ada ibu ini, kan masih ada ibu Puan. Tapi saya lebih suka ibu Puan itu jadi wakil deh, serius, jadi wakilnya Mas Anies itu serius. Terlepas dari kepentingan partai ya, kalau saya pribadi ya. Tapi kalau misalnya partai ngomong kan kita udah tunjukin Mas Ganjar gitu, kita nggak mungkin nunjukin ibu Puan lagi. Ya tapi kalau saya sebagai pribadi ya sangat matching banget antara laki-laki ganteng, pintar, dan berkarismatik itu Pak Anies, dan ibu-ibu itu ada di Ibu Puan Maharani. Pintar, karismatik, dan juga intelektual. Itu sangat cocok. Pasangan wanita dan laki-laki itu akan jadi kuat banget seandainya PDIP mau memberikan Ibu Puan Maharani ya. Itu juga kuat banget. Tapi ini agak susah sih yang pertama. Karena kemungkinan PDIP nggak bakal mau karena sudah menunjuk Bapak Ganjar. Atau mungkin nanti PDIP bakal memilih wakil tunggal dari partainya sendiri, yaitu Ibu Puan untuk Bapak Ganjar. Itu semuanya bisa terjadi, tapi menurut saya 5 kandidat ini 5-5-nya berpotensi bisa menjadi wakil untuk Bapak Anies, dan itu sangat kuat banget dan itu sangat good untuk elektabilitas. Saya Jara Katsuki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dulu. Kita ngomong politik di lain waktu. Kita bahas yang seru-seru.